Pemirsa, pemerintah Singapura menggunakan aplikasi berbasis ponsel dalam melacak sebaran virus corona atau COVID-19. Aplikasi tersebut bernama Trace Together yang dikembangkan oleh Badan Teknologi Pemerintah Singapura atau GovTech dan Kementerian Kesehatan. Secara singkat, aplikasi Trace Together akan bekerja dengan menukar sinyal Bluetooth jarak dekat untuk mendeteksi pengguna lain yang berada dalam jarak sekitar 2 meter. Data pelacakan akan disimpan di penyimpanan lokal ponsel dan dilindungi enkripsinya. Saat ini Singapura dinilai berhasil dalam menekan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan terus melakukan tracing pada seluruh masyarakatnya. Apa yang dapat kita pelajari dari keberhasilan Singapura ini? Kita akan membahasnya bersama Duta Besar LBBPRI untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo. Ya baik, Pak Suryo. Pak Suryo. Ya, Mas Andra. Sudah bergabung di Prime Time. Pak Suryo, Singapura berhasil melaksanakan tracing dengan menggunakan kemajuan teknologi, yakni menggunakan aplikasi dan juga perangkat lain. Nah, ini bagaimana sistem ini bekerja dan berhasil melakukan tracing dengan cepat dan efisien, Pak Suryo? Ya, Andra, jadi Singapura tentu belajar dari pengalamannya ketika pertama kali kasus muncul, mereka tidak tahu bagaimana cara mendeteksi orang yang melakukan kontak erat pada mereka yang terinfeksi COVID-19. Ketika itu dicoba ditelusuri dengan cara manual. Jadi setiap orang yang terkena infeksi ditanya dengan siapa saja pernah bertemu. Nah, ini kan sangat tidak efektif dan kemudian sangat menyulitkan. Kemudian dikembangkanlah sebuah teknologi di mana dimungkinkan dilakukannya digital tracing. Kemudian mereka rancang dan sekarang sudah berhasil ada 2 aplikasi untuk digital tracing. Pertama yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang disebut dengan Trace Together, dan kemudian juga ada satu alat lain yang hampir mirip dikembangkan oleh Temasek Foundation diberi nama BluePass. Jadi inilah yang memungkinkan Singapura dengan cepat mengetahui siapa orang yang melakukan kontak tracing atau kontak erat pada orang yang terinfeksi COVID-19, dan dengan itulah kemudian dengan cepat dilakukan containment, dibuat penjagaan supaya orang yang tertular itu juga kemudian bisa cepat diperiksa dan kalau positif dilakukan karantina sehingga kemudian penyebarannya bisa dikendalikan. Itulah yang membuat mengapa sekarang ini di Singapura boleh dikatakan tidak ada kasus penularan di dalam masyarakat, bahkan kalau ada jumlahnya sangat kecil karena sangat cepat untuk dilakukan pembatasan terhadap orang yang melakukan kontak erat dengan mereka yang terinfeksi COVID-19. Begitu, Mas Andra. Ya, Pak Suryo, KBRI Singapura kan juga telah melakukan pendalaman kerjasama, termasuk salah satunya dengan BluePass yang saat ini sedang diuji di BNPB. Nah, sebenarnya bagaimana alat ini bekerja dan apakah BluePass ini memiliki sistem yang sama dengan Trace Together milik Singapura, Pak Suryo? Betul, Mas Andra. Jadi belajar dari pengalaman ketika saya baru tiba di Singapura tanggal 30 Oktober, saya melihat bagaimana mereka mengembangkan teknologi digital tracing. Saya lapor kepada Pak Doni Monardo, Ketua Satgas, Pak, ini ada sesuatu yang baik yang saya kira kita bisa saling sharing pengalaman. Karena itulah kemudian Pak Doni meminta Kepala BPPT, Pak Hamam Riza, untuk melakukan pertemuan 3 kali pada bulan November dan Desember. Kita melakukan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri Singapura, Imigrasi Singapura, dan Temasek Foundation di Indonesia, BPPT, dan BNPB. Kemudian kita sharing pengalaman dan dari hasil assessment teman-teman BPPT dikatakan bahwa BluePass ini secara teknologi bisa dipertanggungjawabkan sangat baik dan kemudian reliable datanya. Itulah yang kemudian setelah itu Pak Hamam Riza meminta pada Pak Doni mungkin ada baiknya kita uji coba. Karena itu saya kemudian menghubungi pihak Temasek Foundation untuk dimungkinkan dipinjamkan alat itu untuk diuji cobakan di Satgas COVID-19. Bulan awal Januari kita kirimkan sekitar 520 unit untuk diuji coba, nanti sampai akhir Februari nanti akan kita lihat hasilnya. Tetapi intinya adalah ini basisnya itu sama dengan Trace Together, pengembangannya berdasarkan Bluetooth. Alat ini beratnya hanya 15 gram, kemudian tahan air dan baterainya bisa bertahan untuk 1 tahun dan bisa menyimpan sampai 360.000 data orang yang melakukan kontak erat dengan mereka yang terinfeksi COVID. Jadi kalau sekarang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
mengatakan bahwa diperlukan sebuah metode untuk pelacakan. Saya kira ini adalah metode yang baik untuk bisa kita terapkan di Indonesia, dan uji coba sudah dilakukan oleh BNPB dan secara teknologi sudah di-assess oleh BPPT. Oke, Pak Suryo, sebenarnya apa sih kunci yang membuat pemerintah Singapura ini berhasil melakukan tracing yang tepat sasaran? Apakah memang hanya menggunakan aplikasi digital tadi atau ada cara lain gitu? Ya, ini satu-satunya acara yang mereka terapkan yang di awal tadi saya katakan. Pada bulan Maret, April itu kan kasus di Singapura bahkan pernah sampai 1.400 satu hari. Itulah yang membuat pemerintah kemudian berpikir harus ada tools yang memungkinkan tracing itu lebih akurat. Karena tracing yang akurat itu memungkinkan pemerintah untuk bisa mengetahui siapa orang dan siapa yang harus di-testing, dan dengan itu akan jauh lebih efisien. Indonesia kan saya sampaikan kepada Pak Doni, kita 1 minggu diminta oleh WHO untuk melakukan testing terhadap 267.000 orang. Nah, yang saya sampaikan kalau kemudian siapa yang di-testing itu tidak didasarkan oleh digital tracing yang baik, maka kemudian itu akan inefisiensinya sangat tinggi karena kita memeriksa atau melakukan testing pada orang yang tidak harus di-testing. Sementara bisa jadi orang yang seharusnya di-testing kita tidak testing. Inilah yang saya kira menjadi tools yang sangat baik untuk diterapkan, dipakai di Indonesia, karena sekali lagi tidak mungkin orang itu hanya ditanya berdasarkan ingatan. Mas Andra kalau ditanya 3 hari kemarin bertemu dengan siapa saja pasti sudah lupa dengan siapa saja, apalagi kalau kemudian dikatakan orang itu dekat atau tidak gitu. Jadi Singapura ini mendevelop sebuah sistem yang dianggap orang melakukan kontak tracing itu, Mas Andra, adalah orang yang dekat dengan orang yang terinfeksi COVID itu jaraknya 2 meter dan waktunya itu 15 menit. Mengapa 2 meter dan 15 menit? Basisnya itu karena riset yang dilakukan oleh pemerintah Singapura bahwa infeksi itu terjadi kalau orang itu betul-betul melakukan kontak erat, jaraknya harus kurang dari 2 meter dan waktunya itu minimal 15 menit. Kalau orang itu di bawah 15 menit, walaupun 2 meter, maka potensi untuk terinfeksinya rendah. Kalau orang di atas lebih dari 2 meter, potensi terinfeksinya sangat kecil. Itulah yang membuat mengapa kemudian Singapura itu sangat agresif melakukan testing, tetapi targeted pada orang-orang yang memang harus dilakukan testing. Ya, jika aplikasi tersebut diterapkan di Indonesia, apakah skemanya kita akan sama seperti Singapura? Dan sebenarnya apakah ada kewajiban atau regulasinya seperti apa? Kewajiban untuk masyarakat mengunduh aplikasi tersebut? Saya katakan uji coba itu dan pandangan Pak Hamam Riza itu menurut saya sangat baik. Kita sudah bertemu KBRI, BNPB, dan BPPT. Jadi memang alat ini dimanapun yang namanya teknologi namanya tool. Tetapi tools itu harus kemudian diikuti dengan perangkat aturan. Karena itu yang diharapkan oleh Pak Hamam Riza, setelah dilakukan uji coba, BPPT merumuskan kebijakannya. Seperti di sini, di Singapura ini, orang itu harus mengunduh bukan karena kemudian dipaksa pemerintah, tetapi kalau kita tidak mempunyai aplikasi ini, maka Anda tidak bisa menggunakan fasilitas umum. Anda tidak bisa ke kantor, Anda tidak bisa menggunakan transportasi umum, Anda tidak bisa masuk ke restoran, Anda tidak bisa masuk toko, Anda tidak bisa menggunakan fasilitas baik itu taman, kemudian tempat jogging, segala macam. Jadi masyarakat mau tidak mau harus mengunduh itu, dan mengunduh aplikasi ini untuk apa? Untuk keselamatan kita bersama, karena dengan alat itu, maka tracing itu bisa dilakukan dengan lebih cepat, dan dengan tracing lebih cepat, maka testing bisa dilakukan lebih akurat, dan dengan testing lebih akurat, maka kita bisa mencegah penularan yang lebih membahayakan pentingan masyarakat. Jadi ada konsekuensinya ketika masyarakat tidak mengunduh aplikasi tersebut, Pak Suryo, ya? Iya, jadi ya konsekuensinya Anda tidak bisa kemana-mana, Anda tinggal di rumah saja. Baik, jadi tinggal pilihan, kalau kita mau di rumah boleh, kalau mau jalan-jalan harus pakai aplikasi. Ya. Terkait dengan uji coba tadi, ini sudah sejauh mana efektivitasnya uji coba di Indonesia terkait dengan aplikasi Trace Together tadi atau Bluepass? Kami uji coba di KBRI, Mas Andra, sebelum saya kirim ke BNPB. Jadi saya exercise, ada 120 staf yang ada di KBRI, kita berikan alat itu. Selama 3 hari kita harus pegang terus alat itu. Hari ketiga kita skenariokan si A terinfeksi COVID. Kemudian kita tanya si A itu, kemarin
Anda pernah berhubungan dengan siapa saja. Dia katakan lupa, 3 hari terakhir itu siapa saja lupa. Kita tinggal unduh dari Blue Pass itu, dalam waktu 5 menit kita bisa ketahui dengan siapa saja orang yang pernah kontak erat dengan orang yang kita skenariokan positif COVID. Jadi alat ini sangat sederhana sekali. Sebetulnya cara bekerjanya tidak terlalu complicated, tetapi idenya, Mas Andra, itu yang menurut saya idenya luar biasa, karena yang menarik semua chip yang di dalam alat Blue Pass itu buatan Indonesia, diproduksi oleh Polytron, bahkan kemudian Blue Pass itu diproduksinya di Batam oleh sebuah perusahaan yang ada di Batam. Tapi rancangannya itu dilakukan oleh teman-teman Temasek Foundation. Jadi saya kira ini bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi sangat efektif untuk sekali lagi melakukan tracing secara tepat, dan kemudian dengan itu kita bisa melakukan testing secara akurat. Oke, baik. Pak Suryo, terima kasih banyak sudah bergabung di Prime Time. Terima kasih. Ya, pemirsa. Terima kasih, Andra. Ya, Duta Besar LBP RI untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo.